Halo, salam kenal. Saya Danu dari Purwokerto. Halo semua, perkenalkan nama saya Rangga Bima Saputra dari Purworejo. Perkenalkan, saya Aryan Dwi Afandi dari Magelang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva. Saya berasal dari Purbalingga. Hai, kenalin nama saya Rio. Asal saya dari Magelang. Hai guys, kenalin nama saya Ilham. Saya berasal dari Semarang. Halo semua, saya Anggi, saya dari Kabupaten Pekalongan. Saat ini saya kelas 11 di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Wah, masa nggak kenal sih? Udah, perkenalkan nama saya Adnan dari kelas 11 TKP. Halo semua, perkenalkan saya Hanif, asal saya dari Kebumen. Halo semuanya, nama saya Anugrah. Saya berasal dari Demak, kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Hai semua, saya Nadia, berasal dari Purworejo dan saya sekarang berada di kelas 10 dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Halo semua, saya Alka, saya dari Kebumen. Halo semua, nama saya Yasmin Haifawarda, asal saya dari Purworejo. Halo semua, nama saya Muhammad Arif Kurniawan. Kenapa milih SMK Jateng? Karena tertarik sama semi militernya. Sebenarnya tuh dulu saya nggak tahu SMK Jateng itu apa, tapi setelah dikasih tahu sama guru saya pas waktu saya SMP bahwa SMK Jateng itu merupakan sekolah boarding dan dananya itu dibiayai oleh pemerintah, baik itu dari baju, tempat tidur dan lain-lain. Jadi mulai dari itu saya mulai minat nih untuk buat daftar di SMK Negeri Jawa Tengah gitu. Karena saya suka dengan kedisiplinannya. Karena sekolahnya itu punya integritas yang bagus. Karena SMK Jateng ini SMK boarding school dan semi militer. Saya milih SMK Jateng karena wah, nih sekolahnya keren, beda dengan sekolah-sekolah lainnya seperti Nanuna lah seperti itu. Karena rekomendasi dari kakak saya. Rekomendasi apa dipaksa? Rekomendasi. Karena rekomendasi dari orang tua. SMK Jateng tuh menurut saya keren. Karena SMK Jateng tuh beda dari yang lain. Karena SMK ini keren, semi militer dan boarding. Saya memilih sekolah SMK Jateng karena SMK Jateng merupakan sekolah boarding dan semi militer. Dulu daftarnya gimana? Dulu daftarnya tuh didaftarin juga sama kakak saya. Jadi ya saya tinggal ngurus berkas-berkasnya aja. Dulu itu dikenalin sama BK lewat grup WhatsApp. Dulu waktu daftar saya merasa tidak percaya diri karena memiliki saingan dari berbagai macam daerah di Jawa Tengah. Wah, dulu daftarnya ribet banget ya, prosesnya panjang, ditunggu-tungguin jadwalnya nggak keluar-keluar, tapi ya ujung-ujungnya bisa sekolah di sini. Dulu tuh saya ikut daftar SMK Jateng awalnya tuh coba-coba. Di situ ibu guru BK saya tuh ngasih saran rekomendasi. Waktu saya daftar dulu tuh cukup ribet, tapi asik juga punya pengalaman baru. Pas seleksi tahap 1, yaitu tahap administrasi tuh rumit banget, harus bolak-balik balai desa buat cari surat-surat. Tahapan apa yang paling susah? Tahapan yang paling sulit menurut saya yaitu tahap kedua, yaitu tes akademik karena kurangnya persiapan. Menurut saya itu pas administrasi, karena itu kan harus ngurus berkas yang banyak banget ya. Tapi alhamdulillah saya dibantu sama kakak saya, jadi itu meringankan beban saya. Menurut saya sih masih normal aja, asalkan semua dari juknis-juknisnya itu diperhatikan. Tes tahap ketiganya di tes psikotes, aduh itu pusing banget. Tahapan administrasi karena berkasnya itu banyak banget. Ya terutama pemberkasan dong. Kebanyakan foto. Bagian administrasinya ngumpulin berkas, minta tanda tangan sana sini, terus ngeprint berkasnya. Tahapan yang paling susah itu tes tahap 3 sih. Di psikotes, kesehatan, dan kebugaran. Dimana tes kesehatannya itu wah bener-bener bikin kaget. Yang paling ngerepotin waktu itu tes tahap 3. Tes tahap 3 waktu tes fisik nih. Itu wah bikin capek banget. Tahapan yang paling susah menurut saya tahap 3, tes fisik. Karena dulu saya tuh jarang banget berolahraga. Apa kesanmu ketika tes tahap 3? Jujur pas itu nervous banget ya, agak kaget ya karena
tes kebugaran jasmani kan ada pusar, ada sit up, ada lari dan lain-lain. Padahal saya tuh di rumah jarang banget yang namanya olahraga. Kesan saya itu seneng ya, karena saya kan suka basic, jadi udah pede dulu kalau saya itu bakal keterima. Seru sih, soalnya kan datang ke sekolah nih, jadi ketemu sama teman-teman yang lain. Di luar prediksi dari BMKG, karena ya tadi psikotes seperti itu, kemudian jaraknya antara satu tempat sama itu cukup jauh. Di tes kesehatannya ya Allah beda dari yang lain. Wah, Taruna nih, Taruna. Saya lihat sekolahannya tuh bagus, siswanya juga tertib, jadi saya termotivasi untuk waktu tes tahap 3 push biar masuk ke SMK Jateng gitu. Capek banget. Pas di rumah itu nggak ada persiapan sama sekali, jarang banget saya olahraga di rumah. Tiba-tiba di sini harus disuruh push up, lari, sit up. Di tes tahap 3 yaitu ada tes wawancara, tes kebugaran, tes kesehatan, dan juga tes psikotes. Dan yang paling susah yaitu adalah di tes psikotes karena banyak soal-soal yang sangat rumit. Kesannya menyenangkan tapi capek karena jalannya berat. Ada kunjungan panitia ke rumah? Ada. Waktu itu setelah tes tahap 3 selesai, itu beberapa hari kemudian didatengin nih dari SMK Jateng untuk visitasi, datang ke rumah. Itu kalau nggak salah waktu itu Bu Ulfa. Ada kunjungan panitia, kebetulan waktu itu posisi saya masih tidur. Ya buru-buru langsung cuci muka untuk nyambut yang visitasi. Waktu itu ada, tapi pas banget saya nggak di rumah. Oh ada, waktu itu kaget siang hari nih lagi main game di depan ruang tamu, ada yang ngetok. Ada, kaget sih waktu itu malam-malam habis isya tiba-tiba ada kunjungan panitia datang ke rumah. Bagaimana perasaanmu dan orang tua setelah kamu dinyatakan diterima? Kalau perasaan saya alhamdulillah sekali, sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ini saya dapat meringankan beban orang tua saya karena saya dapat sekolah di sini. Waktu saya ngobrol dan cerita ke orang tua itu terlebih ibu nangis pas itu. Dan orang tua saya merasa kecewa karena saya prank. Waktu saya melihat di HP pengumuman waktu itu, saya merasa senang karena alhamdulillah nama saya itu Rian Dwi Afandi terdaftar di SMK Negeri Jawa Tengah. Lalu ketika ibu saya sedang masak, saya memberitahu. Dengan muka yang sedih, saya berbicara kepada ibu saya, "Bu, mohon maaf, ini saya tidak diterima di SMK Negeri Jawa Tengah." Ibu menjawab, "Tidak apa-apa nak, itu mungkin belum rezekinya." Nah, setelah habis sholat maghrib, baru saya memberitahu yang sebenarnya, bahwa nama saya Rian Dwi Afandi sudah terdaftar di SMK Negeri Jawa Tengah. Marah nggak? Oh tidak, karena sudah terlanjur senang. Yang pasti seneng banget. Tapi orang tua itu sebenarnya nggak ngizinin sampai H-min pertama mau berangkat itu berantem dulu. Perasaan saya dan orang tua, khususnya saya sih 3S, senang, sedih, susah. Ya senangnya ya diterima, sedihnya waduh jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, susahnya harus hidup mandiri. Tapi kalau orang tua sih overall bangga. Itu kan waktu sekolah pengumumannya. Nah di sekolah di SMP bilang ke kakak, nanti ada pengumuman. Nah terus kakak yang mantau jam 12. Saya pulang udah ada hajatan dari ibu kecil-kecilan. Katanya, apa Ki? Ini merayakan kelulusan kamu ke SMK Jateng. Nif, kamu keterima gitu. Saya langsung lihat tengah jalan. Cek HP itu langsung, wah iya saya keterima. Terus saya langsung telepon ibu saya langsung kabarin. Ya orang tua saya di rumah juga senang, rasa bangga juga. Akhirnya apa yang sudah dilakukan tesnya, apa semua rasa capek, rasa rumit, segala hal yang sudah saya rasakan akhirnya terbayar dengan masuknya saya di SMK Negeri Jawa Tengah. Itu kan pengumuman terakhir. Sepertinya pengumuman terakhir itu kayak ada pengunduran. Sebenarnya tanggal sekian diundur lagi tanggal ini. Itu tuh saya tunggu-tunggu banget, dan waktu udah ada pengumuman saya lihat itu ada nama saya, saya diterima. Terus saya bilang sama orang tua saya nangis, kayak bersyukurlah bisa keterima di SMK Jateng ini. Tentunya waktu perasaan orang tua saya lihat saya keterima nih, nah itu bahagia banget sampai meluk saya gitu loh. Terus saya juga bersyukur banget, alhamdulillah bisa keterima di sini dan untuk ngejar cita-cita saya juga di sini.
Saya dan orang tua saya, termasuk keluarga saya itu senang banget, bersyukur banget bisa diterima di sekolah SMK Jateng ini. Perasaan saya dan orang tua saya itu sangat senang dan happy, yang tentunya itu bangga sekali. Perasaan saya senang dan saya tuh sampai sujud syukur. Kegiatan yang paling disukai di SMK? Ya pastinya kegiatan Bingsit ya, karena saya suka olahraga. Jadi kegiatan Bingsit itu udah ada di dalam diri saya gitu. Ekstranya sih menurut saya itu bisa jadi kayak mengisi waktu luang saat kita lagi kegiatan yang repetitif, kegiatan sore mandiri, yaitu kegiatan yang dimana semua anak-anak tuh bebas melakukan apa saja, yang penting mengeluarkan keringat, baik itu voli, sepak bola, futsal dan lain-lain. Jadi kalau bosan dengan satu kegiatan bisa ganti ke kegiatan yang lain. Ekstrakurikulernya, saya suka ekstra pencaksilat, jadi buat ngeluapin emosinya itu lewat pencaksilat gitu. Binsiknya dong, seru itu. Dan juga pesiar, karena kalau pesiar itu kegiatannya di luar, kita bisa jalan-jalan, healing Semarang. Masuk ke ruang kesiswaan karena satu dingin, enak, dan yang selanjutnya itu pesiar, karena kan di sini boarding tuh jarang keluar. Ketika udah dapet pesiar tuh rasanya wah, hatinya tuh seneng banget karena bisa keluar, bisa jajan, dan bisa beli-beli apa yang kita pengen tuh seperti kebutuhan pribadi kita. Jadi seneng banget deh kalau udah dapet jatah pesiar. Yang pertama pasti pesiar sama ekstrakurikuler. PKS. Ketika ada event marching band keluar, saya paling tunggu-tunggu itu. Kamu di marching jadi apa? Saya di marching band itu jadi peran utama. Saya suka marching bandnya SMK Jawa Tengah. Kegiatan paling disuka itu hari Minggu. Soalnya saya sebagai minoritas di sini tuh dikasih kesempatan buat ibadah keluar setiap hari Minggu. Itu pasti. Gak Binsik, gak angkatan bareng-bareng. Binsik sih, menurut saya yang saya paling suka Binsik. Setelah lulus mau jadi apa? Saya rencananya mau lanjut ke perguruan tinggi. Saya mau lanjutin passion di elektronika atau pemrograman. Setelah lulus, saya bercita-cita untuk menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Saat ini saya sedang melaksanakan pembelajaran industri kelas Buma. Saya bertekad keras untuk bisa masuk ke PT Buma. Ya, jadi PT Buma itu adalah pertambangan terbesar kedua di Indonesia. Saya mau melanjutkan kuliah di UNS, jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya saat ini mengikuti kelas industri Buma. Buma itu adalah kontraktor pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan, dan saya dikhususkan mengikuti di bidang mekanik. Saya setelah lulus ada dua plan. Yang pertama itu bekerjanya di plat merah, yang salah satunya di Utama Karya. Terus yang kedua itu saya ingin melanjutkan pendidikan di Undip, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Harapan saya sih langsung bekerja di PT SUA karena saya ikut kelas industri SUA, jadi harapan saya langsung bisa masuk rekrut di PT SUA. Bekerja di SUA karena saya mengikuti PT Industri SUA. Bekerja di Komatsu tentunya karena sesuai dengan jurusan saya, teknik pemesinan, di mana teknik pemesinan juga menerapkan kelas Komatsu. Jadi saya harap setelah saya lulus saya bisa bekerja dan menjadi karyawan tetap di PT Komatsu. Harapan saya setelah lulus saya ingin jadi polisi wanita, jadi polwan. Doakan saya ya teman-teman. Setelah lulus sih pengennya itu bisa kerja di BUMN. Pengennya sih jadi polisi. Ada di SMK Jateng kelas Jepang. Nah, itu minat saya semakin tinggi untuk bisa masuk ke SMK Jateng karena ada kelas Jepang. Setelah lulus saya ingin bekerja di Jepang dengan mengikuti kelas Jepang yang ada di SMK Jateng. Saya terinspirasi oleh kakak angkatan 8 yang baru kembali saat bulan Februari diberangkatkan untuk bekerja di Jepang. Oh iya iya. Buma bisa, pasti bisa, harus bisa.